Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sangat saya hormati, jamaah sholat maghrib di Masjid Fatimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam jamaah sholat maghrib ini. Dan ini adalah karunia yang hebat, karunia yang agung yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mengapa kita itu berjamaah menjadi kewajiban bagi kita, khususnya pada laki-laki dalam sholat wajib. Tetapi di dalam masyarakat kita juga harus berjamaah, tidak bisa parsial, tidak bisa sendiri-sendiri. Berjamaah itu apa loh? Bersama-sama. Kita bahagia ya bersama, kita berjuang ya bersama, kita menghadapi musuh ya bersama, ketika kita damai ya kita damai bersama. Itu mestinya begitu. Konsepnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 kalau tidak keliru. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya antara muslim itu bersaudara. Fa aslihu baina ahwaikum, maka islahlah, perbaikilah jika kamu itu punya permasalahan dengan orang lain. Dalam kehidupan manusia, dari keluarga yang kecil, keluarga A, keluarga B, itu adalah keluarga. Dari keluarga itu tidak mungkin tanpa ada permasalahan. Demikian juga skala besar, itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Yang lebih memberi kepada yang kurang meminta kepada yang lebih. Jadi keeratan antara muslim dan muslim itu menjadi kewajiban. Muslim yang satu tidak mungkin sempurna. Muslim yang satu tidak mungkin sempurna. Nah, maka kesempurnaan di antara kita itu adalah belajar. Ta'limul Quran itu mesti. Nah, kalau demikian maka alangkah bahagianya kita bisa berkumpul di dalam kajian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau semuanya itu orang-orang itu bertakwa kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, kemudian semua akan berbicara dengan kebaikan. Di situ ada syarat. Kalau kita berkumpul secara individu memiliki ketakwaan. Kalau memiliki ketakwaan menjadi perkataan yang baik. Iman, takwa, berkata yang baik. Ini mesti menjadi modal bagi kita di dalam bergaul. Misalkan kita ngaji, kok omong-omong dengan temannya, boleh, tetapi ketika omong-omong itu kemudian tidak ada manfaatnya, maka perlu dihindari. Ya, perlu dihindari. Untuk apa? Tawat
wattaqullah. Jadi kita kumpul takwa Allah. Untuk menjadikan diri kita sebagai orang muttaqin yang selalu melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Islam dan juga mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Agar kita itu mendapatkan rahmat, agar kita itu mendapatkan kebaikan, agar kita mendapatkan kemaslahatan. Ini loh yang paling dicari oleh kita. Maka pemupukan demikian itu menjadi terus-menerus harus dibangun. Maka saya sampaikan bahwa Muslim itu bersaudara, tetapi jangan lupa musuhnya. Jangan lupa musuhnya. Apa permasalahannya? Maka Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ngomong sing bener. Kalau ngomong saja tidak benar, bagaimana kita itu bisa berkata baik? 10 tahun dihapusi, ya, 10 tahun dihapusi. Ijazah mundi, loh, maka apa pesan Allah itu? Pesan Allah itu adalah berkatalah yang benar, mesti selamat. Wa qulu qawlan sadida. Jaminan Allah apa? Yuslih lakum a'malakum. Kamu akan mendapatkan perbuatan yang terbaik karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum hasanatun. Nah, kalau kamu itu mendapatkan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kuncinya kalau kita itu beriman, bertakwa, ngomong yang benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ayo, bapak-bapak, sapa sing ora duwe dosa? Ngacung lho, Pak. Ngacung. Dosane sing sithik sapa coba? Dosane sing akeh. Maka wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian dalam berbuat itu jangan ragu-ragu, kemudian kita akan berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kalau tidak punya landasan itu, wah, tidak bisa kita itu hidup. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Jika kamu itu tetap taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan dan tingkatan yang tinggi. Maka tingkatan kemenangan itu tidak mungkin akan tercapai bila kita tidak ada usaha. Tidak mungkin tercapai. Maka ukhuwah basyariah, persaudaraan di antara kita itu harus muncul dan diusahakan. Pertama apa? Ibu berjamaah, bapak berjamaah, ya.
kalau ada ustadz yang ada di pesantren Temboro itu, rapat RT itu tidak bicara macam-macam, tetapi bicaranya apa? Sopo sing subuhan mau ora teko. Nah ini loh, di lingkungan pesantren. Karena apa? Dikuasainya 125 hektar yang dikuasai oleh pesantren Temboro. Tetapi pesantren Holy Land piro 47 hektar. Nah, 47 hektar. Nah, inilah persoalan. Maka ketika Ustadz Iwan ngebel saya minta doa restunya kepada bapak-bapak sekalian dalam memperhatikan musuh Islam. Ingat musuh Islam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan bahwa kita itu di dalam mengamalkan innamal mu'minuna lil mu'minin kan bunyanu yasudduhu ba'dahum ba'da. Kemudian kita itu saling bantu-membantu di sebagian yang lain, satu sama lain menguatkan. Jadi umat Islam Gundangerjo kuwi arep nggawe masjid. Ya. Tuku 2000 wae pirang-pirang wulan ora rampung-rampung. Sekarang masalahnya buat masjid di Gundangerjo. Dekat Holy kuwi suci, Land kuwi tanah. Tanah sucine wong Kristen ana Gundangerjo sing jenenge Holy Land. Di sana ada miniatur Yerusalem. Di wong Islam ora usah ndadak nyang Palestina, cukup nang Gundangerjo. Kuwi Masjidil Aqsane wis dibangun. Kemudian kawasan wisata udah disiapkan sampai 47 hektar. Coba ini. Kemana umat Islam? Karanganyar. Kemana umat Islam Karanganyar? Kalau kita itu bagaikan satu tubuh, maka greget kita, jihad kita, itu kita konsentrasikan di Gundangerjo. Nah, kemudian kalau itu kita gunakan bahwa bagaimana keadaan umat Islam di sana, mesake, mesake, memel apa? Memelas. Nah, maka perlu ada gregetnya dari Masjid Fatimah itu, bagaimana rakyatan sedikit syukur banyak. Itu kita perhatikan umat di sana. Umat di sana itu sebagian besar apa kecil miskin. Nah, kalau kita itu benar-benar innamal mu'minuna ikhwatun, maka kita bangun persaudaraan, kita bangun sinergi kita bangun kekuatan kita bersama umat Islam Gundangerjo. Ya. Jadi sudah sekarang ini tahapan-tahapannya sudah luar biasa. Alhamdulillah pada periode Bupati, Kapolres, dan Dim itu bisa menutup perdagangan miras di Bolon, miras untuk dikonsumsi Karanganyar, konsumsi Surakarta dan Jogja. Sekarang ditutup. Kalau itu tidak ada stempel, yang menyestempel itu adalah Bupati, tidak mungkin karena sudah berjalan puluhan tahun.
Kemudian yang kedua dimbrujul. Jadi sabung ayam itu apa? Adu jago. Jadi hampir lapangannya itu sekian adu jago itu, kemudian ada tengahnya itu ada tribun seperti pertandingan tinju begitu, tapi tinjunya ayam. Nah, menghasilkan puluhan juta, bahkan kalau dikumpulkan wis miliatan. Kemudian juga penjualan miras, judi dan macam-macam. Loh. Kekompakan Kodim, kekompakan Kapolres, kekompakan dengan bupati, maka muncul stempel ditutup. Waktu kami ke sana itu yang punya bicara begini, Mbah sing ditutup ampun mriki mawon, liyane nggih ditutup. Lah liyane iki aku ora ngerti. Sing nutup iki dudu aku bupati. Aku nutup ning kene mbok gebuki. Aku cuma ngecek iki wis do prai kabeh apa urung. Adu jagone pun prai seminggu, Mbah. Dodol minumane nggih pun seminggu. Dadu totet cap jikya pun seminggu, Mbah. Lah agama sampean napa? Islam. Lah kok enek wong Islam dodol kaya ngono kuwi, lah wong Islam liyane apa padha tuku? Kudune lak nglarang. Malah tuku lah ya wis kujur. Itu loh, Pak. Sampeyan kepengin dadi juragan ngono kuwi? Sugih, Pak. Nek sampeyan arep ngono kuwi sugih tenan. Duwe kalangan adu jago, duwe kalangan botoan, duwe kalangan miras. Wis sugih. Sopo tandane sugih apa? Parkiran Robicon. Wah, luar biasa ini. Terus kendaraan yang lain. Itu sudah tanggal 3 September ditandatangani pemberhentian pembangunan Holy Land. Dilayangkan, kemudian terjadi. Tetapi sampai sekarang itu masih ngeyel. Biarkan ngeyel itu. Masih dibangun terus, ya ben. Wong pancen sumum bukmun umyung fahum layar jiwa. Ya wis mata budhek karo picek kuwi ditokke wae aja mbok langgati. Pada satu saatnya nanti secara hukum jelas akan keliru dan kerugian akan lebih besar. Permasalahannya apa, Bapak-bapak sekalian? Sedulure dhewe iki ya enek sing kelemekan. Apa kelemekan kuwi? Nah, nek njaluk tanda tangan kan ning jerone iki nek lemeke gen alus ngono lho. Lah lemeke iki ditinggal, ora katut digawa. Masya Allah sing mesake niku awake dhewe nulung ya ora iso, wong kebacut kolu. Nek wis ora ditulung wis membela mati-matian. Soalnya nganggo lagu maju tak gentar membela yang ngono kuwi. Nah ini jadi persoalan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51 itu sebenarnya jelas. Mula bukane kok dadi ngono kuwi piye? Nah,
Mula bukane kaya ngono kuwi kok iso ngono, kok ngono kuwi piye ngono lho. Allah memperingatkan. Sebenarnya perizinan dan sebagainya itu bukan diproduksi oleh bupati yang sekarang itu, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia atau sebagai pemimpin. Loh, diangkat menjadi pemimpin, sing angkat sapa? Wong Islam. Wong Islam berkawan keliru karena berkawan dengan orang yang musyrik. Lah kadang-kadang wong Islam iki kudu berkawan dengan orang Islam, ning terus ditu wong Islam musuhe wong Islam. Itulah yang menjadi persoalan. Sing siji tidak, sing siji diangkat. Ono. Nah, kemudian Allah memberikan apa? Wa may yatawalla minkum fa innahu minhum. Jika kamu itu berbuat demikian, memilih pemimpin selain Islam, padahal Islamnya ada 3 jago. Yang 2 Islam, yang 1 Nasrani. Kenapa memilih yang Nasrani? Itulah orang yang berkawan dengan musuh. Kalau berkawan dengan musuh selamanya akan jadi musuh. Tidak mungkin musuh itu jadi kembali kepada kita. Enggak. Nah, maka yang kita bangun adalah persaudaraan antara kita itu harus dibangun dengan kuat. Namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Persaudaraan watoniyah, bernegara. Ya. Itu harus begitu. Nah, umpama 3 September itu tidak keluar surat penutupan, umat Islam sak donya demo. Ora kursa Gundang Rejo sak donya. Bab ini prinsip. Ya. Bukan karena sara, karena apa? Perilakunya yang menyimpang. Izin gereja 200 meter dadekke 2000 meter. 200 dadi 2000. Semua dimanipulasi. Ya. Nah, maka kalau begitu innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang zalim itu. Wis titenono, ndak mungkin akan mendapatkan petunjuk karena telah menzalimi. Maka jangan sampai suami menzalimi istri. Wahai istri, jangan menzalimi suami. Wahai anak, jangan menzalimi orang tua. Baktikanlah dirimu kepada orang tua. Doakan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Seperti doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Terus ibu-ibu dan bapak sekalian. Karena kalau sudah zalim, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada yang zalim. Itu jelas, ibu dan bapak sekalian. Apa yang harus kita bangun? Solusinya apa kalau begitu? Persaudaraan di antara muslim harus kuat. Ya. Jajaran muslim jangan dipisahkan dengan kekuasaan.
Jajaran Muslim harus ngerti politik. Jajaran Muslim harus ada yang jadi tentara, yang jadi polisi. Agar apa? Komplit. Kesalahan kita apa? Muslim-Muslim yang bagus, pesantren-pesantren yang bagus itu belum semuanya atau sebagian masuk ke Akpol. Justru tahun 2012 Kapolres itu nawarkan siapa yang mau jadi Akpol, ya, Akademi Polisi, kami akan memfasilitasi. Ya, orang bayar, fasilitasi kok bayar. Nek bayar entek entute sampean. Soalnya yo akeh tenan ngono lho. Jare ini aku yo ora ngerti kok. Nah, ya. Nah, kalau begitu, maka jangan sampai kita itu dadi elinge karo Gusti Allah kok nekat. Jangan berteman atau mengambil teman setia orang-orang Nasrani dan Yahudi. Loh, nek wis ngono kok diterjang zalim. Kaya ngono kok dilakoni zalim. Nah, ini tuh untuk apa? Pembelajaran bagi kita. Jika apa? Jika kita punya cita-cita anak-anak kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang soleh. Jadilah pemimpin-pemimpin yang solihah. Itu saja yang kita pegang. Nah, maka setelah tanggal 3 September surat Bupati muncul, maka umat Islam tidak demo. Ya sudah, mudah-mudahan terus. Nah, kemudian pihak Yayasan Solo, Nasrani Solo, itu gugat sama gubernur. Kalau enggak, setelah kita rembuk di rumah dinas bupati di Anturium, data-data pelanggaran itu luar biasa, sehingga dipaparkan. Nah, jadi apa sejarahnya, bagaimana kok iso terjadi begitu? Begini, jadi ada penguasa ngebel saya, Mbah, tolong disampaikan kepada anggota DPR dalam rapat paripurna masalah Holy Land. Tenan lho Mbah. Saya bel PKS. Iki coba sidang paripurna DPR itu dibahas. Nggih, Mbak. Nah, ternyata dari partai itu yang mendukung bagaimana Holy Land itu dihentikan itu cuma PKS, Gerindra, PDI. Liyane iki ora, karo durung. Lah partai Islam liyane pripun, Mbah? Aku ora ngerti kok. Nah, sing mengungkap apa? Agar itu tidak diteruskan. Ada partai yang begini, abstain. Karena itu sudah sesuai dengan peraturan. Peraturan yang mana? Ya pokoke ngomong ngono kuwi. Nah, telah masuk di rapat DPR, kemudian dibahas, setelah dirumuskan beberapa hal, kemudian disampaikan pada bupati. Setelah disampaikan bupati, digodok oleh bupati, kemudian ditemukan perizinan-perizinan yang ada, sebagian besar itu dimanipulasi. Manipulasi apa? Apa? Dihapusi ngono wae, angel kok manipulasi iki piye ngono kuwi.
Nah, kemudian muncullah kesepakatan rapat yang dihadiri oleh Forkompeda itu membuat tim investigasi. Gunanya untuk mengecek perizinan itu sesuai atau enggak. Kalau tidak sesuai maka ini presentasinya enggak sesuai, ini enggak sesuai. Nah, kalau sampai 50% itu tidak memenuhi syarat, otomatis diberhentikan. Nah, itu hari Selasa kemudian Rebo Kemis pihak Nasrani Holy Land itu lapor pada gubernur, tapi alhamdulillah gubernur masih mendukung apa yang diproyeksikan oleh bupati, ditutup sehingga laporan dia ke gubernur tidak diterima. Nah, ini kemudian berkembang. Berkembangnya tim investigasi itu membuat petugas. Ada yang ahli, ada yang praktisi, ada yang pendekatan pada masyarakat. Nah, kebetulan yang masuk tim investigasi itu adalah lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga hanya ketua MUI dan ketua FKUB. Ustaz Syihab saja tidak bisa. Nah, maka diangkat dia itu sebagai narasumber. Untuk apa narasumber itu? Semua keluhan masyarakat, semua keluhan organisasi, semua umat Islam yang kurang puas sampaikan pada Ustaz Syihab. Kalau ada informasi-informasi yang terpenting, masalah-masalah dengan Holy Land, sampaikan ke Ustaz Syihab. Biar apa? Suara umat Islam itu jadi satu. Nuwun sewu, ojo ting ceblung. Ting ceblung apa? Apa? Ojo ngene ngomong dhewe. Ojo salurkan. Kalau bisa tertulis. Nah, sekarang ini berjalan. Sing konsultasi dengan organisasi Islam kita jalan. Ya, ternyata ada yang dari Nasrani ketika itu rapat di kabupaten, seolah-olah membela umat Islam. Lalu itu sing awake dhewe dihapusi itu, seolah-olah membela Islam. Begini. Saya disudutkan oleh orang Nasrani tidak apa-apa, tetapi keutuhan masyarakat Karanganyar harus begitu. Esok ngono sore wis rapat karo yayasan iku coba. Ngono piye? Ya ngono kuwi lho sing gane ngapusi ngono-ngono kuwi. Seolah-olah dia membawa suara umat Islam di Karanganyar, tetapi pada sisi lain ini menjadi sumber yang baik bagi Yayasan Surakarta. Nah, disitulah wong kuwi nek wis ora Islam, munafik apa kafir, ora bakal kita itu akan mendapatkan kebahagiaan. Ndak mungkin. Kenapa? Innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuhmu yang nyata. Duh, kok mbok jak nang ndi iki ora iso, janjane mbok jak jajan iki ora usah. Wong sing bayari kowe kok. Apa meneh jajake wong dijajake ya ora usah. Betul lho. Kok malah dijajake sing haram piye? Wong itu musuh. Ngono lho. Maka tidak bisa kita itu akan rukun-rukun itu tidak bisa.
kerukunan itu hanya lambenya toh. Oh, ternyata begitu. Nah, kadang-kadang kita sendiri kurang akurat data. Ya. Jadi hasil ini tidak dirapatkan dulu, penting tanda tangani. Kenapa ditandangin? Soalnya nek lemek iku lho. Lemek iki apa lemek kuwi? Lemek kuwi apa? Alas. Nah, alase kuwi ndut pirang hektar ngono. Piye kuwi? Nah. Karena Allah telah mengatakan walan tardo angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum qul innal huda hudallah. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi nek urung melu, urung puas. Kalau sudah dia ikut, maka puas. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Itu wis diberi kei karo Gusti Allah ngono kok ya nekat. Wala ini tabata ahwa'ahum ba'da dzalika ja'aka minal ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Sampai-sampai Allah mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Baqarah ayat 120. Tidak akan menjadikan pelindung. Titenono. Kalau ada kebijakan begitu, wis titenono lah karo Gusti Allah. Kira-kira mendapatkan lindungan apa tidak? Nah, maka bagi kita semua yang hadir ini, kita akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Konsep kepada anak seperti konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti konsep Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya, dadiyo wakil presiden sing soleh. Soleh ijazah ra cetha kon soleh kok ngendi? Lulusane ngendi? Soleman kuwi. Itu loh, Pak. Kalau itu soleh itu seluruhnya sesuai dengan apa yang persyaratan-persyaratan yang ada. Mestinya begitu. Nah, sebentar ya, maka Allah tidak akan menjadikan pelindung dan menolong kepada mereka-mereka yang melanggar dari aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Baqarah 168. Apa? Wahai orang-orang yang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makananmu yang halal lagi baik. Kalau makanan orang tua haram, makanan ibunya haram, fa'anna yustajabulah. Bagaimana Allah itu mengabulkan permohonannya? Tidak mungkin.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu setan itu. Apa? Loh, nek wis dikandani ojo memilih, ojo berkawan dengan orang-orang yang musyrik, ojo mbok langgar. Loh, dunya ki rasep niruwa. Ya, saya meneh saya tua. Nggih. Sego kucing wae wis wareg. Loh. Ora sandadak pilihan sego kucing wis. Mula wong Indonesia ya kaya kucing. Itu soalnya cukup. Nek wong Arab-Arab ngono wong pitik siji ki wong siji awake dhewe suwiwi. Kon lemu kok ngendi? Nah, itu makan. Maka janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan itu adalah aduwwum mubin. Itu adalah musuh yang nyata. Nah, terakhir Ibu dan Bapak sekalian, saya minta dukungan pada jamaah semua. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bupati, Kapolres, dan Dandim serta Forkompida untuk menindaklanjuti investigasi itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepadanya. Kemudian di antara kita, ya mungkin dari media itu ada yang mengatakan iki bupati iki ora patek cetha. Lah wis diputuske kaya ngono kok melu-melu wong sing ra genah ngono. Jadi awake dhewe iki kadang-kadang dikandhake ra genah, ya ben ngono. Nah, ini loh persoalannya. Ada di antara anggota kelurahan arep nyabut dukungane wae barengane suwe-suwe iki ya ora sida. Iki kan mesti ada itu dan ini. Ya wis lho. Wong wis kenteng-kenteng kenceng arep mencabut ya ora sida dicabut. Bab puhunge isine urung akeh, ora dicabut-cabut. Nah, mudah-mudahan Allah melindungi para tim investigasi itu. Kalau bahasa saya dalam urusan-urusan ini do nyampaikan pendapat kepada kami sebagai Ketua MUI Kabupaten Karanganyar. Ya, jadi kalau itu sudah selesai, itu adalah karunia dari Allah. Loh, kalau saya menginstruksikan ayo demo, metu kabeh. Kalau saya sepakat dengan teman-teman Majelis Ulama, loh, jadi ora gur satu sono kuwi ya. Wong Islam kabeh do demo pirang juta, pirang ewu kebak kabeh. Tetapi kita itu juga mengatur diri, ya, mengatur diri, sehingga kita tidak bisa diterima oleh masyarakat. Semuanya kita terima, seluruh anggota masyarakat yang Muslim salurkan kepada kami masalah-masalah yang ada di Gondangrejo. Nanti bisa disampaikan pada Ustadz Syihab sebagai ketua Ponpes Iskarima, sebab yang didaulat oleh Bupati itu adalah Ustadz Syihab. Nah, sekarang ini
doa Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ulama umara kui dekat semua. Ulama ya ora oleh apa-apa, umara ya aja golek apa-apa. Ngono lho. Mudah-mudahan bisa bersih, saling ingat mengingatkan. Ini pentingnya bermasyarakat. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bahwa umat Islam itu bersaudara. Kemudian saya tulis ingat musuhnya. Jangan terlena, jangan tidak waspada terhadap musuh-musuhnya. Yang jelas adalah kafir, Yahudi, munafik dan setan. Kita harus menjauhkan dari sifat-sifat itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada perjuangan kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, jadikanlah umat Islam di Kabupaten Karanganyar ini bersatu untuk memperjuangkan agamamu ya Allah. Berikanlah kami keikhlasan dan berikanlah kami kesabaran untuk mendapatkan kemenangan yang ditolong oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami berserah diri dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan agar pertolongan itu tetap diberikan kepada umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.